Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks editorial. Apa sih yang kita bahas dalam teks editorial? Bersama saya, Indra Purnama. Yuk, kita simak video berikut ini. Nah, mari kita awali pembelajarannya. Coba apa yang kalian lihat pada sebuah gambar? Di sana ada surat kabar atau koran. Koran identik dengan sebuah berita. Seperti yang kita tahu, setiap harinya di dunia ini pasti terdapat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, sebagian dari peristiwa itu ada yang diberitakan atau diinformasikan kepada masyarakat atau khalayak umum. Jadi, di sana banyak berbagai media yang memberitakan dan menginformasikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Misal ada surat kabar atau koran, ada televisi, ada internet, ada majalah dan buletin. Tapi hari ini kita akan fokus pada surat kabar. Nah, seperti yang kalian tahu di gambar ini ada surat kabar dari koran Sindo. Di dalam surat kabar ini terdapat kolom-kolom berita. Di antaranya ada hard news, ada soft news, bukan sop buah ya, tapi soft news. Ada fitur dan ada opini. Nah, berita yang sangat penting dan harus segera disampaikan. Dan biasanya berita ini ada pada halaman awal dari koran atau surat kabar. Itu dinamakan dengan hard news. Sedangkan soft news ini itu berita-berita ringan. Sedangkan fitur itu adalah perpaduan berita dengan opini yang penceritaannya itu disampaikan secara khas. Dan yang terakhir ada opini. Nah, kita akan fokuskan pada opini ini. Menurut kalian apa sih itu opini? Opini adalah pandangan seseorang atau pendapat. Nah, dalam surat kabar ini kok ada opini ya? Kira-kira siapa sih yang bisa beropini? Tentu, kita sebagai masyarakat bisa beropini dan kita bisa mengirimkannya kepada redaksi surat kabar ini. Atau bisa juga dari redaksi surat kabar tersebut yang membuat opini. Jadi, redaksinya tersebut yang membuat opini. Jadi, bisa kita sebagai masyarakat mengirimkan lewat redaksi surat kabar tadi. Ada juga opini yang dibuat dari redaksi surat kabar itu sendiri. Nah, editorial atau ada media yang menyebutnya juga tajuk rencana. Nah, seperti ini contohnya. Di dalam surat kabar ada tajuk rencana, ada editorial. Nah, mungkin itu sama saja ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini contoh dari teks editorial atau tajuk rencana yang ada pada surat kabar. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi ini, kita bisa mengakses dengan mudah dunia internet. Begitupun dengan informasi ataupun berita yang disampaikan lewat media internet ini seperti ini, ya kita bisa mudah juga mengakses editorial ataupun tajuk rencana ini di internet ataupun secara online. Ada media-media juga yang mengaksesnya secara online seperti ini. Ada dari Media Indonesia, ada dari Kompas, ada dari Republika. Nah, ini bisa kita akses di internet. Jadi tidak hanya dalam surat kabar atau koran, tapi juga bisa kita akses di internet ya, dengan seiring
waktu sekarang dengan zaman dan teknologi yang bisa mempermudah kita untuk mengakses dunia internet. Jadi apa sih yang kita akan pelajari dalam teks editorial ini? Mungkin pertama, sebelum kita pembahasan lebih lanjut dan kita menyusun sebuah teks editorial, nah kita pelajari dulu, kita pengertian apa sih pengertian editorial, lalu tujuannya apa sih, dan juga ciri-cirinya apa aja. Nah, seperti yang sudah tadi dikatakan bahwa editorial itu sama dengan tajuk rencana. Jadi dalam membuat sebuah editorial ataupun berita dalam surat kabar itu tentulah ada tim-tim yang bekerja keras. Misalnya dari tim penjurnalis, dari tim berita, dan juga ada tim redaksi. Nah, yang bertanggung jawab terhadap editorial ini adalah redaksi. Jadi, apa sih editorial itu? Nah, di sini kalau kalian lihat atau kalian simak, editorial merupakan sebuah artikel dalam surat kabar yang berisi opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Opini ini yang ditulis redaksi tersebut dianggap sebagai pandangan resmi suatu media terhadap isu-isu aktual. Nah, isu atau masalah aktual ini dapat berupa masalah politik, masalah sosial, maupun masalah ekonomi. Itu dari pengertian teks editorial itu sendiri. Nah, tujuan dari editorial ini apa sih? Editorial dalam surat kabar bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada para pembaca terhadap isu yang sedang berkembang atau sedang ramai dibicarakan. Tentu, opini ini tidak hanya tanpa dasar saja harus melihat fakta yang terjadi. Ya, harus ada bukti bahwa apa yang disampaikannya itu bukan omongan kosong. Ada argumen logis, argumen atau opini-opini yang berhubungan dengan fakta atau bukti yang ditemukan di masyarakat, terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diangkat dalam teks editorial ini. Nah, itu tujuan dari editorial tersebut. Ciri-ciri dari teks editorial. Pertama itu aktual dan faktual. Jadi teks editorial ini mengangkat isu-isu yang hangat atau kekinian, ya. Jadi aktual. Jadi isu-isu atau informasi-informasi yang disampaikan itu adalah isu-isu yang hangat atau baru-baru terjadi dan diperbincangkan di masyarakat. Sistematis dan logis. Jadi teks editorial ini disusun secara terstruktur. Jadi ada struktur berdasarkan dan juga ada kaidah kebahasannya itu sendiri. Ya, logis, jadi disampaikan dengan masuk akal, tidak mengada-ngada atau tidak imajinatif atau fiksi, ya. Dan ciri lain dari teks editorial ini merupakan argumentatif, ya. Jadi teks editorial ini mengutarakan sebuah argumen-argumen atau pendapat berdasarkan sudut pandang dari redaksi itu sendiri. Nah, misalnya ada isu-isu yang sedang hangat terjadi atau yang disebut sekarang itu viral, ya, atau viral, ya, atau mungkin sedang dibahas di masyarakat. Nah, itu menjadi bahan teks editorial dari sebuah redaksi. Nah, mungkin sampai sana dulu pembahasan dari saya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks editorial dan kita akan membuat atau mencoba membuat contoh dari teks editorial itu sendiri. Sampai sini semoga apa yang disampaikan juga bisa disimak dengan baik. Ya, terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.